الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Langkah sederhananya, persiapkan apa yang mau ditulis. Saya mau nulis tentang apa? Ya, persiapkan saja apa yang mau ditulis. Ada ide, tulis. Ada ide, tulis. Lakukan penulisan meskipun satu alamiah. Tulisan-tulisan pendek. Kenapa saya kasih buku catatan ringan? Ya, karena catatan ringan itu catatan saya yang saya tulis sehari-hari, disebarkan di media sosial, lalu saya kumpulkan jadi buku. Apa aja bisa ditulis. Saya cuma pengen ngasih contoh, apa aja bisa ditulis. Ketika ada ustadz jadi dapat perkara hukum, dipanggil polisi, nah, saya tulis aja Ustadz Ahmad Yani dipanggil polisi. Ada nggak tulisannya? Betul-betul saya dipanggil polisi karena di sini ini ada polisi, ada mobil tuh kan. Jadi ketika jam 11 saya keluar dari sini mau pergi ceramah, dia panggil, Pak Ustadz mau kemana? Mau ceramah di Cipulir. Oh ya, selamat jalan. Itu namanya Ustadz Ahmad Yani dipanggil polisi. Jadi apa saja bisa kita tulis. Mendengarkan ceramah di masjid, itu bisa kita tulis. Isi ceramah Ustadz itu saya lakukan itu. Apalagi pergi kemana, itu juga bisa ditulis. Sehingga saya nulis tuh buku Jalan Hidup. Jalan Hidup, catatan dakwah dari Pondok Pinang hingga Amsterdam. Karena dulu saya pernah ceramah di Belanda. 2 kali saya ke Belanda. 1 kali sekalian ke Swedia. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita rasakan, yang kita alami, itu bisa ditulis. Kampungku tidak jadi digusur. Jadi Pondok Pinang itu, tempat kampung saya, itu sebenarnya dulu mau digusur untuk Pondok Indah. 1-2 rumah sudah dibongkar paksa. Dulu kan rumah orang itu dari kayu, dari bambu. Tahun 70. Saya lahir tahun 64. Jadi kejadian itu sekitar tahun 70. Sudah ada rumah yang ditarik begitu aja pakai tambang itu kan, roboh langsung. Masyarakat protes, nggak mau digusur. Sampai diurus ke Gubernur Ali Sadikin. Nah, Gubernur Ali Sadikin kemudian mengeluarkan surat keputusan bahwa daerah ini adalah daerah cagar budaya pengrajin kayu. Memang orang kerajinan kayu, ada bikin bangku, papan tulis, lemari dan sebagainya. Dari jalan raya sampai 200 meter ke dalam itu tidak boleh digusur. Akhirnya Pondok Indah menggusur yang sesudah 200 meter itu. Begitu. Jadi kalau yang sekarang Pondok Indah itu dulunya kebun sawah gitu.
Bahkan namanya dulu namanya Pulau Panjang, karena sepanjang itu sawah. Itu saya tulis kan gitu, kampungku nggak jadi digusur. Ada beberapa cerita di situ, sehingga ada orang punya menantu. Si menantu ini baca buku itu, lalu dia bilang apa? Dulu kan di sini kebun karet nih, di sini ini, di sini ini. Lu tahu aja lu kan baca bukunya Ustaz Yadi. Begitu ya. Jadi meskipun satu alinea tulis saja. Maka saya suka mengirim lewat grup, lewat Japri, broadcast, itu tulisan-tulisan pendek. Tulisan-tulisan pendek macam-macam apa aja gitu. Yang bermanfaat buat orang lain. Selain konsultasi manajemen masjid yang saya lagi kembangkan terus, ya kita bisa menulis banyak hal dan disebarluaskan lewat media sosial. Misalnya tentang takwa dan rajin yang saya tulis. Bermula dari baik sangka, membangun kehidupan rumah tangga ternyata bermula dari baik sangka. Satu, seorang lelaki mau menikah dengan seorang wanita, dan seorang wanita mau dinikahi seorang lelaki karena baik sangka bahwa ini adalah pasangan yang baik. Itu kan karena baik sangka jadi dia mau. Coba kalau dari awal udah curiga, kira-kira mau nggak? Gua nggak mau kawin sama dia, ntar harta gua dikuras lagi. Yang dikuras itu bukannya harta, kolam, bak mandi, nah itu dikuras. Seorang bapak atau wali dan ibu mau menyerahkan anak perempuannya kepada seorang pemuda yang belum begitu dikenalnya, belum banyak pengalaman, bahkan bisa jadi belum pandai mencari uang. Mau-maunya si bapak menyerahkan anak perempuannya kepada seorang pemuda yang belum pengalaman, belum begitu dikenal. Ini adalah karena baik sangka. Dari baik sangka berkembang menjadi rasa percaya. Karenanya punya pasangan hidup merupakan amanah. Dari sinilah jangan sampai suami istri mengkhianati amanah. Itu kan tulisan pendek. Lalu tulisan-tulisan pendek itu saya kumpulkan. Jadilah buku 200 nasihat untuk kita. 200 nasihat untuk kita. Ada bukunya. Pengennya sih 1000 nasihat. Ya, sementara 200 dulu ya sudah, terbitkan aja. Kalau nungguin 1000 kelamaan. 200 nasihat. Sehingga nanti seorang bapak mau ngasih nasihat kepada anaknya. Ya kalau dia nggak punya kontennya, baca aja buku itu. Ada nggak nasihat buat anak? Seorang suami pengen kasih nasihat kepada istri, ada nggak kontennya di situ? Dan seterusnya begitu. Nah, terbitkan sendiri agar dibaca orang. Sesudah ditulis, terbitkan sendiri. Pakai pesan siang atau japri via WA. Saya ini bikin pesan siang. Tahu nggak pesan siang di WA? Broadcast. Ketik titik 3 di pojok atas.
Di situ kan ada grup baru, terus ada siaran baru. Klik siaran baru. Sesudah klik siaran baru, pilih nama-nama, nomor-nomor sampai 256. Udah jadi. Kita sampaikan itu apa yang menjadi tulisan kita. Itu terkirim ke 256 nomor. Orang terima. Caranya begitu. Jadi tulisan tadi itu yang saya bacakan, itu saya klik di pesan siar itu, terkirim ke 256. Nah, saya pakai 2 HP. 2 HP ini ada 20 kali ada. 25. Yang ini ada 16 kelompok pesan siar, yang ini ada 9. Jadi 25. 25 kali 256. Begitu. Jadi tersebar ke begitu banyak. Nah, orang ini nomornya dari mana-mana tuh daerahnya. Ada orang Aceh, ada orang Sumatera Utara, ada orang Riau, ada orang Sumatera Barat, terus sampai ke Lampung. Ada orang Jawa, ada orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku. Jadi tersebar luas. Itu pesan siar. Kita bisa tulis juga di status Facebook, Twitter, Instagram, blog, email, grup. Kalau email sih udah nggak zaman ya. Orang ngirim-ngirim pesan banyak ke email, tapi ke grup ya. Atau menulis melalui media massa, koran, majalah, buletin, ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan mana? Yang paling gampang ya pakai media yang kita punya WA. Ini kan handphone kita bayar tiap bulan. Bayar apanya? Kuotanya bayar. Mau dipakai nggak dipakai bayar nggak? Bayar. Daripada bayar nggak dipakai, mending nggak dipakai. Ya supaya manfaat. Meskipun kadang-kadang karena saya aktif ya, itu kuotanya kurang. Misalnya saya ini pakai kartu pasca bayar apa prabayar yang berlangganan, pasca bayar. Nah, bayarnya kan Telkomsel itu Telkomsel Halo itu 110.000 sebulan, 110.000. Tapi saya pakai aktif belum nyampe sebulan udah habis. Maka ada murid kursus dari sini dulu itu ngasih modem. Kalau saya pakai jadinya kalau udah kuotanya habis, cadangannya ada modem ya supaya tetap dapat internetnya. Baik, jadi terbitkan sendiri agar dibaca orang. Mau dibaca nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting kita udah bikin. Ada saat orang tuh meresponnya belakangan, lama. Misalnya saya nulis di Facebook, udah setahun, udah 2 tahun nih tulisan, baru ada orang yang kasih komen, muncul lagi jadinya kan gitu.